Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ke 13, kepada jemaat di Philadelphia. Kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tuliskanlah demikian: inilah yang dikatakan oleh yang kudus dan yang benar, yang memegang anak kunci Nabi Daud. Jika ia membuka, tak seorang pun dapat menutup, dan jika ia menutup, tak seorang pun dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu hanya sedikit. Meskipun begitu, engkau telah menaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ingatlah orang-orang dari jemaah iblis yang mengaku dirinya Bani Israel tetapi sebenarnya bukan, melainkan pembohon, akan kuserahkan kepadamu. Mereka akan kukupaksa dapat dan sujud menyembah di depan kakimu, supaya mereka tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau menaati ajaranku perihal kesabaran, sebab itu aku pun akan memelihara engkau dalam masa pencoba yang akan menimpa seisi dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan segera datang. Peganglah dengan teguh apa yang kau miliki, supaya mahkotamu jangan diambil oleh seorang pun. Orang yang menang akan kujadikan tongkat dalam bait suci Tuhanku, dan sekali-kali ia tidak akan keluar lagi dari situ. Aku akan menuliskan pada dirinya nama Tuhanku dan nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Tuhanku. Namaku yang baru pun akan kutulis pada dirinya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ruh kepada jemaat-jemaat. Tema kita pada saat ini, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Sekuat apapun manusia pasti pernah mengalami kelemahan, entah fisik atau mental. Hal yang sama juga dialami oleh jemaat Philadelphia. Kemungkinan besar jemaat Philadelphia masih sedikit jumlahnya, atau kedudukan sosial mereka masih rendah di tengah masyarakat, sehingga Yesus berkata bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Meski demikian, Yesus memuji mereka karena mereka menaatinya dan bersaksi baginya. Yesus berjanji bahwa meskipun mereka disingkirkan oleh masyarakat sekitarnya, Yesus memiliki kunci untuk membuka pintu ke dalam kerajaan Allah, yaitu jaminan kehidupan atau keselamatan bagi mereka. Di dalam ayat 10, Yesus juga berjanji akan melindungi mereka dari pencobaan yang mereka hadapi. Firman Yesus ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang memerintah orang percaya untuk bersaksi baginya, berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20, mungkin kita akan mengalami kematian fisik ketika kita bersaksi, tetapi Ia menjamin kita tidak akan mati rohani
atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Bukan hanya itu, Ia juga akan memberikan sukacita kepada kita ketika kita dianiaya karena bersaksi. Paulus menulis suratnya kepada jemaat Filipi untuk bersukacita dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Padahal ia menulis suratnya ketika ia sedang ada di dalam penjara. Meskipun demikian, di dalam penjara, Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan dan mengajar jemaat Filipi untuk bersukacita juga. Sukacita bukan berasal dari luar lingkungan, tetapi dari dalam atau dari Tuhan. Memang sulit untuk mengalami sukacita ketika mengalami penderitaan, tetapi Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita agar kita dimampukan untuk memandang kepada Kristus yang telah menderita, mati, bangkit, dan telah merasakan penderitaan kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15, sehingga kita dapat bersukacita di dalam Dia. Selain itu, Ia berjanji bahwa orang percaya akan bersama dengannya selama-lamanya di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh jemaat yang ada di Philadelphia, di mana mereka mengalami persoalan dan masalah, terutama di mana mereka tinggal pada zaman itu. Tetapi dalam masalah yang mereka alami, tetap mereka mengandalkan Tuhan dan tidak pernah mengeluh tentang persoalan itu. Walaupun rupa-rupanya ada kejenuhan dan ada juga ketakutan ketika mereka menghadapi persoalan itu. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka, "Aku tahu bahwa kamu memiliki ketaatan. Aku juga tahu bahwa kamu tetap memelihara imanmu kepada Tuhan." Itulah sebabnya pujian kepada orang yang setia kepada Tuhan, yaitu bahwa orang-orang yang setia hanya orang-orang yang bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita memiliki kesetiaan bersama dengan Tuhan? Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu sejauh mana masalah yang sedang kita alami saat ini. Mungkin persoalan keluarga, mungkin juga persoalan penyakit, mungkin juga persoalan ekonomi, dan banyak hal persoalan yang saya tidak mengerti dan tahu yang telah dialami oleh Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita setia, karena Yesus telah berjanji Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya sebenarnya bagi kita, apakah kita sudah setia kepada Tuhan atau hanya kita menunggu kesetiaan Tuhan? Tidak seperti itu untuk memandangnya. Marilah sekarang kita datang kepada Tuhan dan marilah kita setia, karena hanya orang-orang yang setia yang bisa dapat melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat karya-Mu melalui firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Ampuni kami jikalau kami selama ini khawatir. Ampuni kami jikalau kami cemas. Dan kami percaya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami mulai saat ini, sehingga ada roh yang baru, sehingga bisa kami mampu melewati setiap persoalan dan masalah. Dan minimal tetap kami setia di hadapan Allah dalam keadaan dan situasi apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.